Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mengapa pendidikan di luar negeri jauh lebih maju daripada sekolah di Indonesia. Apa sih yang membuat pendidikan di luar negeri lebih baik, dan apa kelemahan dari sistem pendidikan kita, dan kenapa kita bisa tertinggal jauh? Mari kita bahas di video ini. Hai guys, gua Jeffrey. Bagi yang belum kenal gua adalah seorang mahasiswa. Lebih tepatnya mahasiswa hukum. Kerjaan gue bergerak di bidang properti, dan hobi gue suka sharing, suka nulis, dan suka baca. Di channel gue ini, gue sering bahas tentang topik keuangan, dari investasi, sejarah, dan bahkan mindset dan tips mengelola uang. So, untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan support gue dengan cara subscribe. Seperti biasa, di video kali ini gue akan bagi menjadi beberapa chapter. So, nonton sampai habis ya. Chapter 1, pendidikan di luar negeri versus pendidikan di Indonesia. Menurut data, pendidikan di Indonesia itu tertinggal sejauh 128 tahun. Ini diakibatkan karena infrastruktur yang tidak memadai, kurikulum yang terus diganti-ganti, rendahnya mutu tenaga pengajar, gaji para guru honorer yang menunggak menjadi sumber masalah yang sampai saat ini belum mampu teratasi. Pertama-tama, mari kita lihat pendidikan di luar negeri. Di negara-negara maju seperti Finlandia, sistem pendidikan mereka itu dikenal sangat efektif karena mereka menerapkan kurikulum yang fleksibel dan memberi kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka. Di Finlandia, para siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan kreatif, dan mereka juga tidak ada ujian di beberapa tahun pertama. Sementara di Indonesia, kita itu sangat bergantung pada nilai dan ujian. Jadi yang difokuskan itu bukan skill dan kemampuan kita untuk berpikir kritis, dan yang ditekankannya hanya nilai doang. Padahal nilai itu hanya sebuah angka, dan sampai lu tamat pun nilai itu ya bisa dibilang hanya histori pencapaian lo. Karena yang nanti akan kita pakai sampai tua, ya kemampuan kita. Ya, kemampuan kita berpikir kritis, kemampuan kita problem solving, dan kemampuan kita mengambil keputusan. Jadi ya nilai itu hanya sebuah angka. Gua di sini bukan bilang nilai itu gak penting ya. Nilai itu penting. Tapi yang lebih penting itu adalah skill kita. Yang lo fokuskan itu adalah kemampuan lo. Oke, isi otak lo, bukan hanya sekedar nilai doang. Kebanyakan sekolah fokus pada penghafalan materi daripada pemahaman mendalam. Akibatnya, siswa sering merasa tertekan dan tidak termotivasi untuk belajar. Kurangnya pendekatan yang interaktif dan partisipatif juga membuat proses belajar siswa jadi membosankan. Inilah yang membuat pendidikan kita ketinggalan. Chapter 2, lucunya pendidikan Indonesia. Seperti yang gua bahas di video sebelumnya, kalian boleh cek ya. Di sana gua bahas tentang kelemahan pendidikan kita. Ya, kita lebih ditekankan untuk menghafal. Ketika ada siswa, seperti gua contohnya, gue lebih suka jawab pertanyaan itu pakai logika. Gue lebih suka memahami. Habis itu, gue jawab pakai kata-kata gue sendiri. Tapi, dikasih salah sama gurunya. Padahal isi jawaban dari kata-kata gue sendiri belum tentu salah. Cuma karena tidak sesuai dengan isi yang di buku catatan, ya gue disalahin. Kalau sistem ini gak diubah, dan guru-guru tetap menerapkan ini, maka ya sampai kapanpun murid lu gak akan pintar-pintar. Inilah alasan kenapa banyak siswa yang setelah selesai ujian, mereka lupa materi yang mereka pelajari. Karena sistemnya itu hafal mati. Kalau murid diajarin untuk memahami, gak mungkin dia bisa lupa. Oke? Memang gak semua guru kayak gitu. Tapi kebanyakan, 80% kayak gitu. Next, gue ingin bahas tentang pelajaran. Jadi gue itu punya teman yang sekolah di luar negeri. Dan gue sendiri juga pernah ikut kompetisi sampai luar negeri. Jadi ada beberapa teman gue yang sekolah di Jepang, di Singapura, dan ada juga yang dari Malaysia. Gue pernah sharing dengan mereka tentang pelajaran di sekolah. And you know what? Kalau gak salah, di Jepang mereka hanya belajar 3 pelajaran doang. Yang pertama itu ada tentang negara mereka. Kalau di Indonesia itu kayak PPKN. Oke? Yang kedua tentang bahasa mereka. Ya, jadi mereka itu tidak belajar bahasa Inggris. Ya, mereka itu belajar bahasa Jepang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mereka belajar tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, apa yang mereka minat. So you have to pick one. Kalau misalnya lu suka gambar, ya lu dari kecil sampai gede itu memang diajarin untuk gambar. Ya, makanya animator mereka itu bagus-bagus semua. Jadi di sana itu memang diajarin untuk fokus. Lu dari kecil suka apa, lu belajar itu sampai besar. Hingga lu benar-benar ahli di bidangnya. Lu gak bisa hal lain, gak apa-apa. Yang penting lu fokus di bidang yang lu suka. Lu tekuni itu. Maka lu akan sukses. Karena di sana itu lebih diajarin untuk fokus. Sedangkan di Indonesia, kita ada puluhan pelajaran. Dan kita dituntut untuk bisa semuanya. Padahal tiap orang itu ada keahliannya masing-masing. Dan ketika ada salah satu pelajaran yang gak bisa, lu dibilang bodoh di kelas itu. Untuk para guru, lu gak bisa maksa murid lu untuk jago di semua hal. Ya, ketika ada murid lu yang jago olahraga, lu gak bisa maksa mereka untuk jago matematika ataupun jago public speaking. Sebagai seorang manusia, kita tidak bisa menguasai semua hal. Kita ada limitnya. Waktu kita itu terbatas untuk belajar semuanya. Kalau memang sekolah itu menuntut muridnya untuk bisa semuanya, kenapa tiap pelajaran itu gurunya berbeda-beda? Berarti kan di sini kita tahu kan, guru itu pun ada fokusnya masing-masing. Gak ada guru yang bisa semua hal. Gak ada guru yang bisa semua pelajaran. Kalau memang muridnya itu dituntut untuk bisa semua hal, semua pelajaran,
ya udah gak apa-apa. Gurunya itu juga cuma satu aja. Tapi harus bisa semua hal. Tapi kan gak ada yang kayak gitu kan. Ya sama aja, kita juga gak bisa dipaksa untuk bisa semuanya. Chapter 3. Kelemahan pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang kelemahan pendidikan di Indonesia, kita harus akui ada beberapa masalah yang harus kita perbaiki. Yang pertama, kurikulum yang ketinggalan zaman. Kurikulum kita seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang kedua, kualitas guru. Banyak guru yang tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk mengajar dengan cara yang efektif. Mereka lebih banyak mengandalkan buku teks daripada metode pengajaran yang inovatif. Yang ketiga, akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki akses fasilitas pendidikan yang sama. Di kota-kota besar, itu fasilitas pendidikannya lumayan oke ya. Tapi di kota-kota terpencil, itu banyak murid, banyak anak-anak yang belum dapat akses fasilitas yang bisa dibilang layak. Itulah yang membuat orang yang tinggal di kota-kota besar itu bisa jauh lebih pintar daripada orang yang di daerah terpencil. Orang-orang yang punya dana untuk sekolah itu lebih pintar daripada orang yang berada di daerah terpencil sana. Jadi ini bisa dibilang sebagai kemiskinan struktural. Mereka tidak punya dana untuk sekolah. Mereka yang mau sekolah tidak dapat akses pendidikan yang bagus. Kalau ini dibiarin begitu saja, yang kaya akan semakin kaya, yang tinggal di kota besar akan semakin pintar, dan yang tinggal di daerah terpencil sana dan gak ada duit, ya gitu-gitu aja gak bisa maju. Dan ini akan berlanjut ke anaknya lagi, dan ke bawahnya semua. Jadi ini salah satu penyebab yang namanya kemiskinan struktural. Chapter 4. Contoh kasus sekolah dan kuliah yang scam. Yang namanya sekolah dan kuliah itu tidak scam, tapi sistemnya itu yang scam. Beberapa sekolah, beberapa kampus menjanjikan kualitas pendidikan yang tinggi, tetapi tidak memenuhi ekspektasi. Ini gak semua kampus dan sekolah ya, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Contoh yang paling terkenal adalah sekolah-sekolah atau kampus yang mengiklankan diri mereka sebagai sekolah unggulan, sebagai kampus akreditasi A, tapi gak sesuai dengan ekspektasi. Katanya the best choice, katanya top kampus, tapi sering kan kalian ketemu dosen-dosen yang gak pernah masuk, tapi tiba-tiba aja udah ujian, tiba-tiba aja udah nilai tinggi. Berdasarkan pengalaman pribadi gua, ada dosen yang pelajarannya penting, tapi dari awal semester sampai semester itu selesai, dia gak pernah masuk. Tiba-tiba aja ada tugas, tiba-tiba ujian. Lu mau harap murid lu itu jawab apa? Dosen yang masuk aja pun, belum tentu muridnya itu bisa ngerti apa yang diajarin. Ini sama sekali gak masuk. Yang paling lucu itu ya tiba-tiba aja ujian. Lu mau jawab gimana? Ya paling muridnya itu the best choice-nya pakai ChatGPT aja. How can you expect murid lu itu bisa dapat pelajaran yang bagus, sedangkan lu masuk aja kagak? Ada juga dosen yang masuk cuma 2 kali, habis itu gak kelihatan lagi. Ya gua harap ini bisa diubah lah. Oke, untuk sistem kampusnya itu tolong diubah. Karena kenapa? Orang tua murid itu cari duit untuk anaknya kuliah itu gak gampang. Apalagi kalau kayak yang gua, itu yang bayar sendiri. Yang berharap supaya kuliah bisa dapat ilmu yang baik, ilmu yang bagus. Tapi ujungnya gak dapat apa-apa. Mending gak usah kuliah, mending duitnya itu dipakai untuk investasi doang. Mending duitnya itu dipakai untuk bisnis. Jadi please, tolong diubah sistemnya. I'm begging for you. Gua bukan tipe murid yang kalau mau dapat ilmu itu harus belajar dari guru atau dosen. Oke. Gua itu tipe orang yang suka membaca, dan gua belajar banyak hal dengan cara otodidak. But gak semua orang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang susah untuk belajar secara mandiri, dan itu memang harus diarahkan. So please, untuk kalian yang memang profesinya sebagai dosen atau guru, hargai murid-murid kalian, karena bayar kuliah itu gak murah. Kasus yang kayak gini itu sering kali dijumpai di kampus ya. Kalau di sekolah itu rata-rata gurunya itu disiplin tak masuk. Sekali lagi, gak semua dosen kayak gitu, gak semua guru kayak gitu. Ada beberapa guru dan dosen yang gua respect banget karena ya ngajarnya itu inovatif. Oke, ngajarnya itu cepat masuk otak. And that's very good. Dan di sini gua gak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Dan kalau misalnya ada tersinggung pun, I don't care. Karena ini hak gua. Ketika gua udah bayar, gua mau dapat ilmu gua. Chapter 5. Kenapa orang Indonesia sulit pintar? Sekarang kita bahas kenapa orang Indonesia sulit pintar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mentalitas yang salah. Banyak dari kita masih berpikir bahwa pendidikan hanya sebatas ijazah. Padahal yang paling penting itu adalah ilmu. Karena ilmu itu akan selalu kita pakai sampai kita, you know what I mean, okay? Yang kedua, kurangnya akses terhadap informasi. Di era digital ini, akses terhadap pengetahuan seharusnya mudah. Tapi banyak orang yang belum memanfaatkan teknologi dengan baik. Seperti yang gue udah pernah bilang, teknologi itu adalah pedang bermata dua. Lu bisa pakai untuk hal baik dan hal buruk. That's mean, teknologi itu bisa kita pakai untuk hal buruk. Contohnya kita scroll TikTok sampai berjam-jam, kita main game. Tapi teknologi itu juga bisa bikin kita jadi pintar. Seperti contohnya lu ngobrol sama ChatGPT, tapi lu belajar
diskusi sama dia, itu lu bisa dapat ilmu dari sana. Lu pakai Google, lu pakai YouTube untuk nonton video tutorial atau nonton video pembelajaran, lu bisa belajar dari sana. Nah, sekarang udah enak kalau kita mau belajar apapun, tinggal search di YouTube, kita bisa belajar banyak hal. Beda sama orang-orang dulu yang harus beli buku, harus keluarin modal dulu untuk bisa belajar. Ya, jadi di zaman sekarang sebab lebih gampang. Tapi karena teknologi bisa dipakai untuk hal buruk, ini juga menantang juga sih. Kalau lu pandai untuk memanfaatkan teknologi ini, maka lu akan lebih gampang maju dibandingkan orang-orang dulu yang sulit dapat informasi. Tapi kalau misalkan lu pakai teknologi ini untuk hal-hal buruk, contohnya untuk main game atau untuk apa yang nggak jelas itu, ya lu akan lebih susah maju. Karena kenapa? Orang dulu itu lebih gampang fokus karena sulit kena distract. Ya, sedangkan sekarang lu buka HP aja, lu nonton sosmed itu gampang banget. Ya kan? Jadi lu bisa habisin lebih banyak waktu di sana. Dan itu bikin lu akan lebih susah maju lagi dibandingkan orang dulu. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan. Banyak siswa tidak dapat dukungan dari orang tua atau masyarakat untuk belajar lebih baik. So, kalau misal lu mau berteman pun, berteman sama orang yang memang mau belajar. Tapi lu harus give value juga untuk mereka. Ya, jangan lu hanya manfaatin orang itu. Ya, siapa yang mau berteman sama lu kalau gitu? Sebagai orang tua pun itu peran penting banget untuk mendukung. Ya, gua memang bukan berada dari keluarga yang ada duitnya, sama sekali enggak. Oke. Tapi orang tua gua, mama gua itu mendukung gua untuk belajar. Selain dukungan dari orang tua, diri lu sendiri juga sangat penting untuk ya mau belajar agar lebih maju lah. Chapter 6, meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terakhir, mari kita bahas bagaimana kita bisa improve pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita perlu mereformasi kurikulum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Sekarang sudah ada AI, sekarang sudah ada blockchain. Jadi mungkin ini bisa ditambahkan nanti ke depannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan. Sebelum mikirin siswa, improve dulu kualitas gurunya. Kasih fasilitas yang bagus. Guru itu sangat penting karena memiliki peran sentral dalam pendidikan. Banyak guru yang sudah ketinggalan zaman, dan banyak dari mereka yang belum bisa pakai komputer. Pokoknya yang harus difokuskan itu adalah tingkatkan kualitas guru. Maka pendidikan kita, isi otak warga kita, akan lebih maju dan lebih pintar. Yang ketiga, mendorong kreativitas siswa dengan memberikan lebih banyak kebebasan dalam belajar. Misalnya, kita bisa memperkenalkan metode pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam situasi dunia kerja. Dan dari dulu, gue lebih suka yang namanya belajar secara praktek. Jadi, ya praktek itu lebih penting daripada sekedar teori lah intinya. That's it guys, video singkat hari ini. Kalau misalkan kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel ini. Oke, mungkin kedepannya gue akan bahas tentang hukum di Indonesia, karena kebetulan gue adalah seorang mahasiswa hukum. Ya, stay tune guys di video berikutnya, oke? See you in the next video guys. Bye-bye.